Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Tahapan menuju pemilu 2024 terus berjalan dan semakin dekat ke tahapan berikutnya, yaitu masa kampanye dan juga penetapan capres-cawapres. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab besar di tengah ancaman kerawanan pemilu. Namun lembaga ini kemudian tidak lepas dari kritik sebagian pihak yang menilai Bawaslu berat sebelah dalam melakukan penindakan. Benarkah demikian? Bagaimana kesiapan Bawaslu menghadapi tahun pemilu? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Indikator kerawanan pemilu 2024 dengan 5 isu strategis diantaranya politik uang, kampanye media sosial, netralitas aparatur sipil negara, politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan, serta penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan, masih ada ribuan surat suara di Malaysia yang kali itu Bawaslu memutuskan tak bisa dihitung karena manipulasinya yang banyak. Loli menambahkan, biaya penyelenggaraan yang cukup besar juga menjadi pertimbangan. Hal ini menjadi antisipasi atas maraknya pelanggaran pada pemilu lalu dan perkembangan yang ada termasuk mengisi kekurangan regulasi. Sementara netralitas ASN pada 2019 menjadi pelanggaran tertinggi dari 1.475 dugaan pelanggaran yang ada saat itu. Pada pemilu 2024, tidak ada calon petahana atau incumbent sehingga menjadi momen untuk mendorong netralitas ASN. Loli menjelaskan terkait politisasi SARA masa kampanye pemilu 2024 pendek, sedangkan masa sosialisasi panjang. Saat ini yang menjadi perhatian mengenai narasi politik identitas di kalangan masyarakat yang perlu diletakkan kerawanan dan perkembangannya. Loli menjabarkan, isu strategis selanjutnya mengenai politik uang yang nyata terjadi di lapangan tetapi dalam praktik penegakan hukum sulit dalam hal pembuktian. Selanjutnya perkembangan media sosial yang pesat perlu diantisipasi. Bawaslu juga sudah membuat gugus tugas untuk media sosial dan kerjasama dengan berbagai pihak. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Rahmat Bahja mengungkapkan terdapat 5 isu krusial terkait pencalonan legislatif. Isu tersebut meliputi calon DPR, DPRD, DPD dalam pemilihan legislatif 2024. 5 isu krusial terkait Pileg 2024 diantaranya simulasi waktu pencetakan logistik dengan waktu penetapan daftar calon tetap, dan perlukah seluruh ijazah caleg disertakan atau cukup ijazah terakhir. Bagja menambahkan, dalam ketentuan penyusunan daftar caleg sementara dan penetapan daftar caleg tetap, KPU tidak memberi ruang bagi parpol peserta pemilu untuk dapat mengatur ulang urutan caleg sebagai dampak atas perubahan atau pencoretan caleg. Ya, seberapa siap kemudian Bawaslu menghadapi tahun politik dan bagaimana pula lembaga ini menjawab sejumlah kritik dari publik terhadap kinerja lembaga pengawasan pemilu. Malam hari ini di studio akan dijawab langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Rahmat Bagja yang sudah bergabung bersama dengan saya di studio. Selamat malam, Pak Rahmat Bagja, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, kita mau bicara soal tahun politik ini, Pak Rahmat Bagja. Di tahun pemilu yang kemudian Bawaslu juga punya tugas yang sangat besar untuk mengawasi tahapan demi tahapan sampai dengan nanti di hari pencoblosan. Saya yakin itu sudah ada mapping yang dilakukan oleh Bawaslu. Tapi yang saat ini paling tidak dari kacamata Bawaslu, apa yang menjadi perhatian penting dalam rangkaian ataupun tahapan menuju ke tahun pemilu ini? Pertama yang jadi permasalahan tahun ini adalah tahun politik memang, dimulai pada 14 Juni yang lalu 2022, akan tapi peserta pemilu baru ada pada bulan Desember 2022. Jadi 2023 ini ya peserta politik sudah ada, namanya partai politik peserta pemilu. Ada 24, 5 partai lokal, 19 partai nasional. Kemudian yang jadi isu krusial pada tahapan ini adalah pertama tahapan pencalonan, kemudian daftar pemilih, kemudian juga masalah regulasi mengenai tahapan sosialisasi dan kampanye. Oke, nah ini regulasi ini nih yang banyak ramai Betul. diperbincangkan, termasuk kritik terhadap lembaga Anda. Ya, betul. Jadi masalah besar adalah ketika kita berbicara regulasi tentang kampanye dan ini tahapan sosialisasi.
di luar tahapan kampanye, sebelum tahapan kampanye ada yang dikenal sebagai tahapan sosialisasi. Ya. Nah, tahapan sosialisasi ini diatur dalam PKPU 33 nomor 33 tahun 2018. Dan sudah tidak up to date sebenarnya. Kenapa sudah tidak up to date? Karena dipersiapkan untuk masa kampanye yang panjang, 7 bulan yang lalu. Ya, 7 bulan pada tahun 2019. Sekarang kan agak lebih pendek Sekarang pendek, 75 hari. Nah, pertanyaannya yang panjang sekarang adalah masalah sosialisasi, tahapan sosialisasi. Nah, tahapan ini yang regulasinya tidak terlalu begitu jelas. Pertama, kalau kampanye jelas aturannya, ada larangannya dan lain-lain. Tahapan sosialisasi, larangannya tidak jelas. Bagaimana pidananya juga tidak jelas. Tidak ada misalnya dalam pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017, larangan itu larangan masa kampanye, bukan masa di luar kampanye. Oke. Nah, itu persoalan memang ketika nanti yang diatur itu pada masa kampanye sampai dengan rekapitulasi berakhir. Ya. Nah, itu yang diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Pernahkah kemudian Bawaslu mengangkat isu ini kepada DPR misalnya? Sudah mengangkat isu, bahkan kami sudah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum sebanyak 3-5 kali. Kita mendorong KPU untuk mengubah PKPU ini. Akhirnya sampai sekarang belum diubah. Nah, walaupun pada titik kesamaan kami dengan teman-teman KPU bahwa pada tahapan sosialisasi ini yang tidak diperkenankan, yang paling krusial adalah tidak boleh meyakinkan atau mengajak masyarakat untuk memilih dirinya. Nah, karena itu masuk definisi kampanye. Nah, definisi kampanye dalam Undang-Undang 7 2017 jelas dinyatakan bahwa kampanye itu apa? Ada unsur mengajak atau meyakinkan, pemaparan visi misi dan program kerja, dan citra diri. Kalau itu terakumulasi itu kampanye. Nah, kalau seperti itu di masa sosialisasi ini, maka disebut sebagai pelanggaran masa sosialisasi. Karena dia melakukan kampanye di luar masa kampanye. Karena masa kampanye 28 November 2023 yang akan datang. Dan kalau itu dilakukan oleh baca pres misalnya atau partai politik, itu ada konsekuensi hukumnya tidak? Pelanggaran administratif sebutannya. Administratif ya? Tidak pidana. Karena jelas dalam undang-undang, dalam PKPU 33 tersebut, seluruh pelanggaran tahapan sosialisasi adalah pelanggaran administrasi. Oke, Pak Rahmat, jadi dalam masa sekarang ini ya, ini mungkin bagi Anda yang mungkin mau mencalonkan diri, menjadi caleg misalnya, atau partai politik, atau kemudian bakal calon presiden, aturannya sekarang memang abu-abu, tidak bolehkah, atau bagaimana? Karena sudah mulai muncul kan bendera-bendera, spanduk-spanduk, nah itu bagaimana Pak? Aturannya lebih luas daripada aturan kampanye yang sangat rigid kalau di kampanye. Nah, pada masa inilah seharusnya teman-teman partai politik peserta pemilu melakukan pengenalan dirinya kepada masyarakat, terutama teman-teman parpol yang baru ya. Kenapa? Karena masa sosialisasi ini panjangnya 10 bulan, 10 sampai 11 bulan. Iya, Pak. Ya, cukup lama. Terlalu panjang bahkan. Nah, dan juga kalau kami kemudian sangat rigid sekali dengan PKPU 33 akan jadi persoalan. Karena teman-teman tidak bisa melakukan sosialisasi dengan baik. Nah, itulah jadi persoalan kita ke depan. Dan juga keinginan teman-teman peserta pemilu. Pemilu itu kan harus rame kan. Nanti kalau misalnya Bawaslu larang semua nih, nggak boleh masang bendera, nggak boleh masang ini. Akhirnya teman-teman masyarakat bilang, kok pemilu ini nggak rame ya? Oh, jangan-jangan nggak jadi nih pemilu. Wah, jadi senada dengan penundaan pemilu nanti ke depan. Jangan-jangan nggak jadi nih pemilu. Kenapa? Nggak begitu ramai kok. Cuman pasang bendera doang di jalan. Dan itu oke, itu boleh ya? Berarti Boleh. Pasang wajah Pasang spanduk gitu boleh? Boleh. Terutama ketua umum dan sekjen partai. Itu silakan memperkenalkan diri. Karena itu Bacalek oke. bacalek itu masa sekarang kan belum ada bacaleknya. Bahwa kemudian ada orang yang sudah mau berencana pasang. Silahkan saja kan. Tapi ya, Bang. Kan boleh-boleh saja kalau dia saya akan mencalonkan. Ya silakan. Misalnya Mas Reinhardt, saya mencalonkan, kemudian pasang spanduk. Boleh Bang nggak? Sepanjang tidak melakukan melanggar peraturan daerah ya monggo-monggo saja. Oke.
Dan kalau kita turunkan misalnya spanduk, jadi nanti masyarakat bendera doang nih. Siapa sih yang mau kita ketumnya, siapa sih partai ini? Masih yang dulu apa yang sudah ganti? Kemudian anggota DPR yang akan maju lagi siapa? Anggota DPRD yang akan maju lagi siapa? Kan kita banyak yang tidak tahunya. Dengan masa ini seharusnya teman-teman peserta pemilu itu memanfaatkan dengan baik. Memperkenalkan dirinya dan partainya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kemudian bisa memilih dengan banyak pilihan. Jadi memang aturannya tidak terlalu rigid seperti kampanye. Masa kampanye. Namun inilah masa kepada teman-teman peserta pemilu melakukan pengenalan dirinya terhadap masyarakat dan juga pemilih, calon pemilih ke depan. Oke. Ada calon pemilih yang usia 16 tahun sekarang, nanti pada saat Februari 17 tahun. Sudah banyak tahun ini teman-teman pemilih pemula yang akan dia memilih siapa. Anggota DPR juga harus kemudian lebih atraktif menurut saya ke depan. Karena jelas ya, kalau petahana itu pasti lebih sulit untuk mengulang kembali kejayaannya kan. Nah, mereka harus lebih atraktif. Boleh nggak saya anggota DPR? Silahkan saja kan, tidak. Memang beliau bersangkutan adalah anggota DPR. Ini keuntungan dari masa-masa sosialisasi. Nah, tapi aturan yang tidak rigid ini, regulasi ini, apakah menurut Anda menjadi permasalahan bagi Bawaslu? Karena yang kemudian sekarang mungkin banyak dikritik adalah jadinya lembaga Anda begitu ya, ini tidak mengawasi, tidak apa segala macam bla bla bla. Ya karena masyarakat pengennya menghukum semua. Ada keinginan menghukum banyak ya, dan juga persoalan lain adalah kalau kami melakukan sanksi dengan fakta dan juga peraturan yang tidak terlalu kuat dalam dasar hukumnya, akan jadi persoalan. Karena kasus misalnya, pasti Mas akan nanya kasus Sumeneb misalnya. Itu ini bukan termasuk pelanggaran, bukan. Itu tidak terbukti melanggar, tidak terbukti. Jadi sudah kita periksa dasar hukumnya, faktanya yang di lapangan, kita periksa, kita panggil, kita cross check. Akhirnya hubungannya bukan kepada partainya, tapi kepada tim. Timnya itu tidak terdaftar juga di partai. Karena sekarang belum ada tim kampanye. Tim kampanye nanti setelah masa kampanye. Nah, itulah yang jadi persoalan untuk melakukan pemberian sanksi. Oleh sebab itu, karena tidak terbukti, karena kausalitas yang tidak terbukti, akhirnya dalam putusan kami, dalam kajian kami, maka proses itu karena tidak terbukti hubungannya, jadi tidak bisa kemudian diberikan sanksi. Sekalipun sanksi administratif misalnya? Sekalipun sanksi administratif. Kenapa? Kalau sanksi administrasi itu harus punya hubungan kausalitas antar misalnya siapa yang memberikan dan kemudian apa yang diberikan. Nah, yang jadi concern kami adalah pembagiannya di masjid dengan menggunakan atribut partai. Atribut partai, amplop ya? Ya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak diperkenankan. Tapi karena peserta pemilunya partainya kan terbukti pada saat itu tidak memberikan arahan. Nah, itulah yang kemudian kami dapatkan di lapangan pada saat pemeriksaan para saksi yang ada di tempat tersebut. Nah, hal itu yang kemudian menjadi tidak terbukti. Nah, ke depan kami menghimbau semua peserta pemilu agar berhati-hati dan juga menertibkan hal seperti ini. Yang kami concern adalah tidak melakukan politik praktis di tempat ibadah. Ini paling penting ke depan. Kenapa? Karena nanti nyambung nih. Tempat ibadah, media sosial yang kemana-mana, politisasi identitas dan politisasi sara. Itu akan nyambung terus. Nah, ini yang kita jaga untuk tidak terjadi nanti di masa kampanye. Oke, nanti kita sampai ke sana, Pak Rahmat. Tapi saya mau kembali lagi ke persoalan yang amplop di Sumeneb itu. Ada pihak-pihak kemudian yang melihat putusan Bawaslu justru blunder, ambiar dan lain sebagainya karena dianggap tidak melihat pokok masalahnya, hanya sekedar wilayah di aturan saja, bahwa pokok masalahnya adalah ini ada politik uang dan lain sebagainya. Apakah memang ranahnya lembaga Anda tidak bisa sampai ke sana atau bagaimana? Pertanyaannya, apakah ini politik uang? Pertanyaannya. Dalam kasus tersebut
ketika kami periksa saksi itu bentuk zakat atau infak dan dibagikan oleh takmir masjid, bukan oleh yang bersangkutan. Ya, ya. Beda kalau yang bersangkutan ya. Yang kami sesalkan ya di tempat ibadah. Kemudian dalam kasus bukan kami menindakkan politik uang, tapi politik uang pada pasal 280 jelas di masa kampanye. Aturan yang tidak jelas dalam politik uang sebelum masa kampanye itu jadi persoalan. Nah, itulah yang kemudian harus menjadi pembicaraan bersama untuk memperbaiki Undang-Undang 7 tahun 2017. Karena begitu kita membuat masa kampanyenya cuma 75 hari, sosialisasi yang panjang, aturannya malah tidak kuat. Jadi kami Bawaslu berpendapat bahwa ini harus ada perbaikan tentang aturan regulasi. Kami tidak bisa kemudian melakukan pemberian sanksi atau membuktikan suatu perkara dan memberikan sanksi jika aturannya tidak kuat. Dan memang aturan ini dilatar belakangi dengan masa kampanye yang panjang, 7 bulan. Hanya sosialisasinya 1 sampai 2 bulan. Perdebatannya pada saat itu nanti pada saat citra diri, pada saat kampanye. Kami masih ingat perdebatan itu. Karena saya periode lalu jadi anggota Bawaslu. Nah, itulah yang kemudian pada saat 7 bulan itu ditegakkan, dilakukan penegakannya. Nah, sebelum ini bagaimana? Ini yang tidak diatur. Ini yang tidak diatur dan harus menjadi koreksi nanti kepada Undang-Undang 7 tahun 2017. Berubah, mau sosialisasinya panjang atau pendek, maka politik uang harus diatur. Karena pasal 180 jelas dinyatakan bahwa dilarang dalam masa kampanye melakukan politik uang. Karena pembagian uang itu biasanya di masa kampanye. Nah, orang tidak kemudian mungkin pembuat undang-undang tidak menyangka masa sosialisasi begitu panjang seperti ini. Oke, baik. Pak Rahmat, tapi yang jelas begini, meskipun ini belum masuk masa kampanye, beberapa hari yang lalu mungkin ada kritik dari Presiden Jokowi terhadap Bawaslu yang kemudian Pak Jokowi juga menekankan bahwa politik uang itu ada media sosial, hoax, SARA dan lain sebagainya yang kemudian dianggap Bawaslu tidak mengetahui kekuatan dari lembaganya. Apa jawaban Anda soal itu? Kekuatan lembaga kami ada. Jelas, kami tahu kekuatan lembaga kami. Akan tetapi ketika menegakkan itu harus juga membuat kondisinya, ya, harus juga membuat kondisi itu tidak mempengaruhi keriuhan dari pemilu itu sendiri. Nah, yang dikritik Pak Jokowi misalnya, ketika aturan itu begitu, sanksi begitu banyak, maka kemudian partisipasi masyarakat semakin sedikit. Itu yang dikhawatirkan. Jadi tidak ramai lagi. Ini gara-gara Bawaslu nih. Yang dikritik Pak Jokowi kan tahun 2018, begitu kita terlalu rigid dengan masa kampanye 7 bulan itu, spanduk ini bermasalah, turunkan. Jadi kami sampai mengejuk jangan-jangan nanti ke depan Bawaslu sebagai pengawas spanduk, bukan seluruhan. Nah itu yang kemudian menjadi nggak rame jadinya. 2018-19 itu nggak, kalau Mas Renhard lihat, spanduk itu tidak seramai 2014. Ya. Bahkan diatur tidak boleh ada di mana ya, itu, pohon lah. Ya itu diatur seperti itu. Walaupun kemudian memang di pohon tidak boleh dan kami juga harus membuat batasan zonasi yang ada tentang pemasangan spanduk sesuai dengan peraturan daerah dan wilayah itu boleh apa tidak oleh peraturan daerah. Nah itu harus dilihat. Nah karena begitu kuatnya Bawaslu, itu kemudian membuat pemilu dianggap menurut beberapa orang tidak ramai. Nah, jadi sekarang Bawaslu tidak begitu kuat maksudnya Pak Rahmat, bagaimana? Sekarang kami tidak sanksinya, ya sanksi itu harus jelas dan sanksi itu juga harus didasarkan pada aturan yang kuat. Nah, sekarang persoalannya sosialisasi ini seperti apa? Dulu kampanyenya itu masih enak sekali kita ngomong tentang kampanye. Sekarang masyarakat itu beranggapan bahwa sekarang ini sudah kampanye. Belum. Ini belum masa kampanye. Ini masa sosialisasi. Yang kalau perhatikan adalah kalau tidak kuat Bawaslu, sekarang buktinya misalnya putusan Bawaslu pasti dilaksanakan oleh KPU.
Nah kami juga tidak ingin ada cerita tentang KPU Bawaslu itu ibarat Tom and Jerry, saling pukul-pukulan, enggak. Pada masa ini kami mengatur sebelum misalnya kami kritik KPU, ketika penyusunan PKPU tentang sosialisasi dan kampanye, itu harusnya dibuat dengan situasi yang kekinian, dengan yang masa kampanye yang sedikit, masa sosialisasi yang panjang itu tidak dibuat. Itu yang kami kritik KPU. Jadi kalau media sosial dan lain-lain, menurut kami sekarang sudah bisa kita lakukan. Oke. Namun pertanyaannya, laporan dari masyarakat, kalau kita lihat pada tahun 2018 pun 2019, laporannya banyak yang tidak lengkap, sehingga kemudian tidak bisa ditindaklanjuti. Oke. Dan kami juga nggak punya alat, Mas. Kami nggak punya alat. Begitu kita trace, itu sudah dihapus. Nah, yang punya alat itu teman-teman Kominfo dan Cybercrime Mabes Polri. Nah, begitu kita koordinasi, waktunya habis. Oke. Kan hanya 14 hari. Oke. Nah, itulah yang harus diperbaiki memang dalam pengawasan media sosial ke depan. Itu amanahnya Presiden pada saat konsolidasi di Bawaslu pada Desember 2022. Kami masih ingat itu. Oke. Pak Rahmat, apa yang jelas begini, pandangan bahwa Bawaslu dan KPU ini seperti Tom and Jerry itu masih ada. Apalagi yang soal putusan Partai Prima ketika Bawaslu mengabulkan ya gugatan dari Partai Prima. Apa yang terjadi? Pada saat kita memutuskan itu, kita harus berpikir bahwa ini putusan lembaga peradilan. Yang bisa mengkoreksi putusan lembaga peradilan adalah peradilan yang ada di atasnya. Kemudian kalau kita lihat Bawaslu tidak bisa mengkoreksi. Kami mengkritik ya nggak bisa, karena kami harus menghormati putusan lembaga yudikatif. Walaupun perdata, kalau saya akademisi, saya akan mengkritisi. Tapi begitu lembaga negara, saya harus berhati-hati. Kami harus berhati-hati untuk mengkritisi putusan lembaga lain. Kenapa? Karena yang punya kewenangannya adalah lembaga di atasnya. Nah, kemudian perkara itu masuk dan putusan itu disertai dengan disebut sebagai writ verbar gitu. Putusan itu berlaku pada saat itu. Jadi kalau kita ngomong penundaan itu berlaku pada saat itu atau dua pengulangan masa pendaftaran berlaku pada saat itu, berlaku. Walaupun di konteksnya perdata ya. Salah konsep iya, akan tetap kompetensinya salah iya. Tapi putusan itu dianggap benar, ya dianggap benar. Nah, kemarin ada putusannya pengadilan tinggi. Nah, kami periksa kasusnya memang pada pintu masuknya itu adalah pintu masuk tempusnya, tempus perkaranya, bukan kemudian perkaranya. Nah, kita periksa perkaranya memang ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, itu yang kemudian kami lakukan pemeriksaan, adjudikasi dan akhirnya putusan itu dikeluarkan oleh Bawaslu. Dan ini juga kan kalau kita lihat ya, putusan ini kami anggap sebagai bentuk dari bagaimana sebuah lembaga negara juga melihat konteks putusan hukum yang lain. Walaupun kemudian akan kita nanti ada putusan pengadilan pajak, enggak juga. Pengadilan apakah bisa kemudian menunda pemilu atau tidak. Ya itu kan kemudian ujung-ujungnya iya. jadi dianggap Bawaslu terlibat dalam skenario penundaan pemilu Iya. kan gitu. Kalau skenario penundaan pemilu kita tidak pernah berpikir untuk sejauh itu. Dan tidak ada dalam pemikiran saya yakin di ketua dan anggota Bawaslu untuk melakukan penundaan pemilu. Kalau kita melakukan seperti itu, bahkan kita biarkan saja sampai putusan pengadilan, tidak ada kemudian kepastiannya nanti. Bisa dibayangkan, maju terus, seandainya menang saja Prima di PT, itu penundaan masih terus loh. Di MA menang lagi, penundaan masih terus. Itu yang kemudian konsep itu yang saya kira kita harus berpikir jauh ke depan untuk sangat berhati-hati dalam melihat putusan lembaga-lembaga yudikatif. Dan ini juga perbaikan buat skema ketatanegaraan kita ke depan agar setiap lembaga negara berhati-hati dalam melakukan putusannya. Nah, itu seharusnya sih sudah jadi persoalan dan sudah
dibetulkan, dikoreksi oleh putusan pengadilan di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lalu. Menarik Pak Rahmat Bagja, obrolan kita mengenai Bawaslu dan kemudian kesiapan menghadapi tahun pemilu. Tidak lengkap kalau saya tidak bertanya juga soal pandangan bahwa lembaga Anda disebut lebih tajam ke kubu sebelah, tapi ke kubu yang lainnya cenderung lebih lunak, apalagi soal capres, baca pres Anies Baswedan, dan kemudian kemarin sempat ada ramai soal kampanye di tempat ibadah gitu ya. Tapi dijawab nanti. Saya ingin kemudian Bang Rahmat harus menjawab soal itu, tapi kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama dengan Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Tadi kita sudah banyak membahas ya, Pak Rahmat Bagja, soal regulasi, isu terkini, sampai kemudian aturan-aturan yang sekarang tampaknya masih sangat abu-abu kalau kita bicara soal masa sosialisasi. Menarik ketika tadi Pak Rahmat juga mengatakan sekarang ini masyarakat sudah merasa mungkin ini sekarang sudah kampanye begitu ya. Karena, ya mungkin itu juga karena ada banyak aktor-aktor politik yang mulai muncul. Dan ketika ada kemunculan itu, lembaga Anda sempat ramai karena dianggap kemudian berat ke kubu sebelah, dalam hal ini kubunya Pak Anies sebagai baca pres, dengan secara responsif gitu ya, melakukan respon terhadap kampanye atau apapun namanya di rumah ibadah. Tapi pada kelompok-kelompok yang lain, Bawaslu dianggap sangat lembek. Apa jawaban Anda? Pertama, kalau kita lihat kasusnya, treatmentnya sama. Tidak ada yang berbeda antara kasusnya Mas Anies dengan kasusnya di tempat yang lain, misalnya di Sumeneb tadi ya. Bahkan kalau kita lihat Sumeneb periksa, Sumeneb itu kita periksa. Kasus Mas Anies ada beberapa yang kita periksa, tapi tidak selengkap dari kasus Sumeneb. Dan kasusnya Mas Anies tidak terbukti juga. Enggak terbukti. Melakukan kampanye, tidak. Akan tapi yang kami khawatirkan adalah ke depan. Makanya kami ingatkan, kami himbau untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis tempat ibadah. Kami bahkan, ya kalau mau sholat Jumat, sholat itu monggo saja, wajib kok itu sholat. Tapi kemudian yang kita khawatirkan adalah mobilisasi massa untuk menyambut yang bersangkutan di tempat ibadah. Itu yang kita khawatirkan. Mobilisasi massa masuk ke dalam tempat ibadah, kemudian sehabis sholat ini kemudian ada kegiatan politik praktis. Ini yang kita ingatkan kepada Mas Anies dan kita himbau kepada timnya Mas Anies dan Mas Anies. Dan saya kira sekarang tidak ada lagi seperti itu kan, tidak ada kemudian kasus mencuat lagi. Saya kira ini juga perlu diapresiasi ya ke depan, himbauan kami ditaati oleh peserta pemilu. Dan kami selalu yang kenapa harus berhati-hati, karena ketika masuk masa kampanye melakukan kegiatan politik praktis tempat ibadah itu pidana pemilu. Jadi dari sekarang kami sudah ingatkan. Karena kalau kita biarkan tiba-tiba yang bersangkutan tidak tahu ini sudah masa kampanye. Tiba-tiba melakukan kegiatan politik praktis, mobilisasi massa di tempat ibadah dan lain-lain, kena pidana pemilu. Itu berlaku bagi tokoh-tokoh yang lain? Berlaku bagi tokoh-tokoh yang lain. Berlaku bagi tokoh-tokoh yang lain. Hanya mungkin saja misalnya begini. Calon presiden, belum ada calon presiden sebenarnya. Baca pres ya? Bakal calon belum. Iya, calon yang dicalonkan oleh partai politik oleh partai politik itu masih banyak yang menjadi pejabat negara. Jadi ruangnya terbatas melakukan kegiatan tersebut, kegiatan
safari seperti Mas Anies lakukan. Kemudian tidak bisa kemana-mana. Nah, Pak Anies ini kan telah selesai jadi gubernur DKI. Bebas. Jadi tidak punya hambatan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita Pak Prabowo juga masih jadi Menhan. Pak Ganjar misalnya disebut-sebut masih menjadi gubernur. Kemudian Mbak Puan masih menjadi ketua DPR. Nanti kalau nggak disebutkan semua protes nih. Misalnya lagi Pak Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno misalnya. Pak Erlangga Hartarto masih jadi Menko, Pak Sandi masih jadi Menteri, kemudian Pak Muhaimin masih jadi Wakil Ketua DPR. Jadi masih ruang lingkupnya terbatas untuk melakukan kegiatan politik, Safari politik ya? safari politik di seluruh Indonesia. Yang oleh sebab itu tidak bisa dibandingkan. Dengan Anies Baswedan? Dengan Anies Baswedan tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena Pak Anies sudah selesai, tidak ada jabatannya lagi. Beliau jelas sudah diusung oleh beberapa partai politik menjadi calon presiden. Walaupun belum daftar di KPU kan, belum jadi calon dan belum jadi baca pres. Yang lain sudah dideklarasikan misalnya Pak Prabowo, tapi kan masih terbatas menjadi sebagai Menteri Pertahanan. Dia kalau ke kegiatan A, dia sebagai Menhan. Nah, yang kita sekarang awasi adalah bagaimana penggunaan fasilitas negara ketika yang bersangkutan itu melakukan kegiatannya, kegiatan politik dan kegiatan kenegaraan. Nah, itu yang sekarang kita awasi, sekarang mulai kita perintahkan kepada teman-teman di tingkat bawah untuk melihat bukan hanya ini kepada calon presiden yang dicalonkan oleh partai politik yang belum didaftarkan, belum jadi bakal calon lah. Ini yang kita lagi awasi untuk menjadi perhatian kami. Apakah upaya itu sebagai bentuk jawaban bahwa Bawaslu tidak berat ke kubu sebelah atau bagaimana? Ya, memang tidak berat di kubu sebelah. Jadi tidak ada jawabannya, lihat saja. Kami tetap periksa jika ada kemudian indikasi dugaan pelanggaran. Kami periksa pada saat Pak Anies ya diduga itu, yang periksa misalnya takmir masjid, kemudian tim, dan treatmentnya hampir sama dengan yang lain. Tapi yang lain kan tidak bisa kemudian apple to apple dengan Pak Anies, karena Pak Anies calonnya presiden, yang lain masih calon anggota DPR. Nah, jadi agak-agak berbeda. Dan inilah yang buat constraint ya, agak-agak tegang ini. Kenapa? Karena ya memang tahun pemilu, kami juga sadar seperti itu. Kami juga sadar kita menjadi sorotan masyarakat. Dan oleh sebab itu kami melakukan pemberlakuan treatment yang sama terhadap kasus yang sama. Nah, masalah kasusnya kasusnya nggak sama nih. Satu DPR, satu DPRD, satu calon presiden. Subjeknya sudah berbeda. Kenapa Pak Anies menjadi sorotan? Karena Pak Anies yang sering melakukan kegiatan politik, wajar teman-teman mengawasi. Dan ketika putusan itu atau respon Bawaslu terhadap kegiatan Pak Anies itu dilakukan, Anda tentu sudah menyadari bahwa ini bisa kemudian berdampak pada nama Bawaslu yang dianggap hanya mengawasi Anies Baswedan saja. Iya. Bahkan sudah di sosial media Badan Pengawas Anies Baswedan. Nah, bagi kami hal tersebut hal biasa. Saya khususnya saya yang petahana ya. Jadi petahana di Bawaslu. Ini pun sama pada saat 2018-2019 yang lalu. Hanya memang sekarang lebih agak-agak sangat berbeda dengan tahun 2019, karena tahun 2019 ada petahana. Sekarang tidak ada incumbent. Dulu pertanyaannya bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap petahana? Apakah takut, apakah ini? Nah, itu juga jawaban kami pada saat itu di tahun 2019. Kami tetap juga melakukan upaya-upaya, misalnya ketika CFD dulu di DKI, masih ingat saya kasusnya CFD DKI, pemaksaan dan lain-lain. Kemudian kita membuat CFD itu dijauhkan dari kegiatan politik praktis. Jadi tidak boleh ada parpol kemudian atau tim kampanye melakukan campaign di CFD, itu tidak boleh. Nah, itu pada saat kampanye.
Sekarang sosialisasi. Nah, kami juga harus kemudian melakukan penemuan hukum juga ke depan ini. Jika kemudian aturannya sangat longgar seperti ini, bagaimana Bawaslu ke depan? Akan jadi persoalan. Jika kemudian karena masa sosialisasi, jadi pemantik untuk melakukan saling serang dan menyerang. Ini paling berbahaya. Karena masa kampanye masih panjang, ini sudah mulai serang-serangan ini. Kalau di media sosial sudah banyak. Itu sudah terpetakan oleh Bawaslu. Sudah terpetakan oleh Bawaslu. Jadi regulasi yang kurang, itu akan mengakibatkan pengawasan kami juga bermasalah. Regulasi yang kemudian kurang kuat dalam fondasinya, itu akan membuat kami bermasalah. Baik bagi KPU maupun bagi Bawaslu. Yang membuat regulasi, itu KPU. Yang terutama adalah KPU. Karena yang mengaturnya adalah PKPU. Yang mau dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Kami mendorong teman-teman KPU untuk membuat aturan-aturan yang lebih jelas lagi dalam masa sosialisasi ini. Karena ke depan, nanti bulan Juni, Juli sudah ada calon anggota DPR. Bulan Oktober sudah ada capres. Tapi dekat dengan masa kampanye. Namun mesinnya kan sudah dipanaskan. Kalau kita lihat, kalau begitu, ini Pak Prabowo sudah dideklarasikan. Pak Anies sudah dideklarasikan. Yang belum kan hanya 1-2 orang lagi belum. Pak Erlangga sudah dideklarasikan oleh partainya. Namun mereka belum bergerak. Nah, apalagi ada putusan MK, tidak perlu mengundurkan diri. Itu yang kemudian kami harus berhati-hati. Karena pada saat nanti kampanye ataupun sosialisasi, itu yang bersangkutan tidak usah mengundurkan diri. Masih sebagai menteri, masih sebagai Menko Polhukam, masih Menko Perekonomian, masih sebagai Menhan, bahkan masih sebagai gubernur jangan-jangan. Ini persoalan ke depan. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan salah satunya tadi, penggunaan fasilitas negara. Pak Rahmat, dari penjelasan Anda, tampaknya tugas Bawaslu agak lebih berat ya di pemilu yang sekarang. Tugas Bawaslu agak lebih berat pada saat ini ketika calon presiden tidak ada yang petahana. Oke. Karena semua bertarung dengan menggunakan fasilitas negara yang ada. Mungkin saja bisa digunakan. Itu harus hati-hati. Karena capresnya menteri, cawapresnya juga mungkin menteri atau gubernur. Nah, itu yang jadi harus hati-hati. Nah, kemudian juga anggota DPR pada saat kampanye, apakah nanti dana reses seperti apa, nanti juga jadi persoalan nih ke depan. Nah, itu yang kemudian harus hati-hati. Itu dalam penggunaan fasilitas negara. Di media sosial lebih kenceng. Sekarang mungkin belum terlalu kenceng. Ya, nanti ini akan semakin eskalasi ya. Begitu capres kemudian didaftarkan, pasti kenceng. Dan boosternya, dan ketika masa kampanye begitu sempit, maka pertarungan di media sosial akan semakin ramai. Orang akan saling perbincangan di media sosial pasti akan lebih ramai untuk meyakinkan orang bahwa pilihan saya lebih bagus daripada pilihan Anda. Jadi memotong masa kampanye tidak serta-merta mengurangi potensi kerawanan ataupun saling serang tadi itu ya? Iya. Karena kan begini, tahun 2019 kan dianggap kemudian terlalu lama, orang lelah, semakin terpolarisasi dan lain sebagainya begitu. Ini sekalipun nanti dipotong, Ya terpolarisasi bisa saja. Dan kemudian sekarang mungkin saja ada 3 calon presiden. Mungkin saja. Kalau begitu akan ada putaran kedua. jadi 2 lagi. Iya, tetap aja nanti kalau putaran kedua bulan Juni atau Juli. Nah, itu harus dihitung juga. Tetap saja nanti jadi 2 lagi kalau ada putaran kedua. Tapi memang masanya sempit untuk melakukan campaign dan lain-lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah sekarang dengan banyak capres, pasti banyak tim kampanye, pasti banyak inovasi. Inovasi kadang-kadang ada yang tidak melanggar, ada yang melanggar. Nah, itu yang harus hati-hati. Karena begitu banyak tim kampanye. Di media sosial juga akan semakin ramai. Dan saya yakin akan semakin ramai di media sosial. Media sosial adalah alat yang paling murah sebenarnya untuk melakukan campaign. Dan juga black campaign. Campaign yang benar dan tidak benar. Dan tidak benar. Pak Rahmat, meskipun tidak ada incumbent, tapi sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersama dengan KPU juga, kerap kali kemudian dianggap KPU Bawaslu ini selain tidak netral begitu ya, juga dianggap lembaga yang sekarang ini berada di bawah
kekuasaan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana Anda kemudian mencoba mengklarifikasi pandangan-pandangan bahwa penyelenggara pemilu ini sebenarnya sudah diprakondisikan? Ini sulit ya untuk menjelaskan masyarakat ketika kita tidak ada jabatan di lembaga negara ini tanpa ada campur tangan politik. Ya. Pasti ada campur tangan politik, apalagi kami. Pada saat pansel oleh presiden kan dianggap sebagai entitas politik sendiri. Itu satu. Kemudian pada saat fit and proper, anggota DPR di DPR itu sebagai representasi dari partai politik yang memenangkan pemilu. Banyak partai. Nah, itulah yang kemudian kami ini adalah orang yang dianggap harus netral, tapi bekerja di ruang politik. Kami tidak seperti penegak hukum, misalnya seperti KPK dan lain-lain. Kami harus menjaga hubungan komunikasi dengan teman-teman DPR dan partai politik. Tidak bisa kami putus hubungan itu. Kenapa? Karena fungsi penyelenggara pemilu, menyelenggarakan pemilihan umum yang kontestannya adalah partai politik. Kemauan di DPR juga inisiatif mungkin usulan dari presiden dan melalui pemerintah itu harus dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya mengenai sistem pemilu. Kan yang buat Undang-Undang 7 adalah DPR. Undang-undang adalah produk politik. Jadi kalau memisahkan penyelenggara pemilu dan politik itu nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah, bagaimana kami harus juga melakukan hubungan yang proper dengan teman-teman partai politik dan anggota DPR. Nah, disinilah ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu yang mereka akan menjaga dan kami juga harus menjaga netralitas kami dalam penyelenggaraan pemilu. Kami juga harus tidak netral. Kapan penyelenggara pemilu tidak netral? Pada saat masuk di bilik suara. Kami harus memilih. Jangan sampai sebagai mental calo. Nyuruh orang milih, kami nggak milih. Nah, itu pasti ada preferensi pribadi. Dan walaupun demikian, kami harus jaga bahwa preferensi itu tidak dibaca oleh publik. Nah, tapi kemudian memang ruang pada saat ini, hubungan antara penyelenggara DPR dan pemerintah itu harus dijaga sebagai sebuah entitas juga politik. Kami tidak bisa mengatakan kami bebas dari politik, enggak. Kami sangat berhubungan dengan politik yang ada di Indonesia. Bahwa kemudian itu dianggap sudah prakondisi untuk memenangkan kelompok tertentu dan lain sebagainya? Kalau memenangkan kelompok tertentu ada banyak partai di DPR. Walaupun kemudian presiden ada dengan partai tertentu, oke. Tapi kemudian harus dibaca juga. Presiden juga pendukung partai politik banyak kan. Ini yang oposisi satu dua partai. Nah, itu harus dilihat sebagai bahwa kami juga harus menjaga hubungan itu bukan kemudian terlalu dekat. Harus ada hubungan yang sama. Ketika kami menjawab, misalnya di telepon, bagaimana ini tentang pemasangan alat peraga di sosialisasi, boleh apa enggak? Kalau di Mahkamah Agung tidak boleh berhubungan dengan pihak berperkara, langsung tutup kan? Kami nggak bisa, kami menjelaskan begini Pak, yang Bapak harus lakukan A, B, C, D, yang Ibu harus melakukan A, B, C, D. Boleh apa enggak? Tergantung peraturan daerah setempat. Kami harus menjelaskan. Nah, itulah yang kemudian hubungan kami dengan teman-teman partai politik harus dijaga. Dan saya percaya dari saya mahasiswa, partai politik ini elemen paling baik dalam menyelenggarakan proses demokrasi. Saya dari mahasiswa di Fakultas Hukum, partai politik adalah anak kandung demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu kita menjaga teman-teman partai politik agar dalam melakukan kampanye, sosialisasi itu sesuai dengan aturan yang ada. Membuat mereka kemudian diperkenalkan kepada masyarakat, membuat juga masyarakat tidak juga oh partai politik no, oh nggak bisa begitu. Kalau partai politik no, partai politiklah nanti yang di DPR itu menentukan harga, menentukan melalui nanti presiden juga menentukan tarif tol naik apa enggak. Nah, itu yang harus diperhitungkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu untuk melakukan penghukuman terhadap partai politik itu tidak kemudian dengan pidana, tidak.
memilih atau tidak memilih yang Itu bersangkutan. adalah bentuk penghukuman. Bentuk sebetulnya. penghukuman ketika tidak milih. Ketika saya tidak memilih partai A, ketika partai A dulu saya pilih periode yang lalu, pemilu yang lalu, sekarang tidak saya pilih, itu bentuk penghukuman terhadap partai politik. Oke. Nah inilah yang harus diketahui masyarakat. Jadi itu juga untuk meredusir money politik. Kalau Anda sudah, ini udah nggak benar di partai politik, lakukan penghukumannya. Masuk bilik suara, lihat partai politik yang lain. Oke. Itu pilihannya. Oke, menarik jawabannya Pak Rahmat Bagja kalau ditanya soal netralitas tadi itu. Tapi ini mungkin sudah mau terakhir ya. Kalau kemudian bicara soal kerawanan tadi sudah juga disampaikan, dan di masa sosialisasi ini tentu Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Ada peran serta masyarakat agar menuju tahun politik ini tidak banyak obstacle-nya yang kemudian harus dihadapi. Apa yang mau disampaikan Pak Rahmat terhadap publik di masa sosialisasi ini yang kemudian mungkin banyak menganggap ini sudah kampanye sebenarnya yang tadi Anda katakan. Ya. Masyarakat harus tahu, dan saya kira masyarakat harus menganggap bahwa pemilu itu adalah yang disebut sebagai pesta demokrasi. Beberapa pihak menyatakan demikian. Kami setuju dengan hal tersebut. Ini ibarat suatu ajang pemilihan yang dibuat orkestranya, dibuat ini seperti kayak pengantenan lah. Iya, iya. Kami itu OC-nya, kami penyelenggaranya. Ini harus di mana A, B, C, dan masyarakat harus kemudian pada saat ini memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Oke. Ini bulan-bulan daftar pemilih. Kami mengkritik KPU karena tidak membagikan data kepada Bawaslu. Kami bertanya, jangan-jangan KPU tidak menganggap Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Nah, karena tidak percaya kepada Bawaslu. Kemudian kami langsung nanya, kalau begitu, kalau Anda tidak percaya, bagaimana masyarakat bisa percaya kami? Nah, itu pertanyaan bagi KPU. Kemudian kedua adalah masyarakat harus memastikan bahwa pilihannya itu sudah tersosialisasikan dengan baik. Masyarakat harus minta pertanggungjawaban apa yang mereka pilih. Oke. Jadi rumah-rumah partai politik yang ada itu harus kemudian disambangi. Masyarakat harus melakukan diskusi-diskusi politik. Ini yang membangun ideologisasi dari partai politik, Ya. tidak kemudian nanti dengan politik uang. Kemudian yang terakhir adalah sekarang masa sosialisasi. Nikmati ini sebagai masa sosialisasi. Tidak terlalu restriksi, memang tidak seperti masa kampanye, tapi kampanye pun tetap harus gembira. Ya. Kami ada pesan Pak Presiden, jangan sampai Badan Pengawas Pemilu sebagai badan pembuat was-was pemilu. Kata Pak Presiden, ini semua orang jadi was-was, semua ditindak, ini ditindak. Nah, oleh sebab itu kami mengingat masyarakat, lapor kepada kami jika ada masalah, tentu hal-hal yang penting, tentu yang melanggar bisa lapor kepada Bawaslu, dan kami sungguh berharap tidak banyak pelanggaran. Ya. Kami sungguh berharap. Kami menginginkan pemilu yang lebih gembira, pemilu yang sesuai dengan aturan yang ada, namun tetap dengan menjaga kegembiraan yang ada pada pemilihan umum. Oke, jadi kalau kembali ke pertanyaan, Bawaslu siap, sudah siap ya Pak Rahmat? Begitu kami dilantik sudah siap. Oke. Terima kasih Pak Rahmat Bagja, pandangan-pandangan dan juga jawaban Anda yang mudah-mudahan bisa menambah perspektif publik ya dari berbagai isu, baik soal Bawaslu dan juga soal menuju ke tahun pemilu ini, karena saya yakin tentu ini dinamikanya akan terus berjalan dan mudah-mudahan bisa menekan bagaimana ruang-ruang publik kita jadi kotor dan ada saling serang satu sama lain. Dan tentu kita tunggu bagaimana Bawaslu akan memiliki sikap atas pelanggaran-pelanggaran nanti di masa kampanye. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pak Rahmat Bagja sudah hadir di Talk Politik with Reinhardt. Demikian perbincangan saya. Saya Reinhardt Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.